hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himasan wa yaruhu bitana." Rasul katakan dalam ini hadis bahwa jikalau kalian benar-benar bertawakal, maka kalian akan dirizkikan Allah seperti Allah berikan rizki kepada seekor burung. Di pagi hari ia pergi dalam keadaan lapar, dan di sore hari ia pulang sudah dalam keadaan kenyang. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis lain Rasul katakan, "Aballahu an yarzuqal muttaqina illa min haitsu la yahtasib." Enggan Allah Ta'ala untuk memberikan rizki kepada orang yang bertakwa, melainkan dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang bertawakal kepadanya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti bersandar padanya, tidak bersandar kepada selainnya, mengandalkannya, tidak mengandalkan selainnya, tidak mengandalkan harta yang dimilikinya, tidak mengandalkan makanan yang dimilikinya, tidak mengandalkan jabatan yang disandangnya, dan apapun itu selain Allah Ta'ala, ia tidak bersandar kepada hal-hal tersebut, ia hanya bersandar kepada Allah Jalla Jalaluh. Hal ini sangatlah mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk mendapatkan derajat takwa yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dengan tawakal yang menjadi sifat orang yang muttaqin. Disebutkan tentang Al-Imam Al-Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau didatangi oleh sekelompok jamaah dari negeri Syam. Lalu ditanya orang-orang itu, "Kenapa kalian datang ke negeri ini?" Ketika berjumpa dengan Sayyidina Bishr Al-Hafi, ditanya mereka, "Kenapa kalian datang ke negeri ini?" Lalu orang-orang Syam itu, jamaah dari Syam itu berkata, "Kami ingin mengunjungi Tuhan, mengucapkan salam kepada Tuhan, berziarah kepada Tuhan, lalu kami akan melanjutkan pergi ibadah haji menuju Makkahul Mukarramah." Lalu dia sambut mereka itu, mengatakan, "Ahlan wa sahlan, selamat datang, wa jazakumullah khair, dan terima kasih banyak atas kunjungan kalian ini." Lalu orang-orang itu setelah beberapa saat lamanya duduk dengan Imam Bishr Al-Hafi, orang-orang itu pun kemudian mengajak Imam Bishr Al-Hafi untuk pergi bersama mereka melaksanakan ibadah haji tahun itu. Lalu beliau menolak, kemudian didesak oleh orang-orang tersebut. Mereka tampakkan bahwa mereka ingin sekali pergi dengan Imam Bishr Al-Hafi, dan mereka katakan agar kami dapat mendampingi Tuhan dan belajar dari Tuhan dalam perjalanan. Lalu ketika didesak untuk ikut bersama mereka pergi haji tahun itu, kata Imam Bishr Al-Hafi, "Kalau kalian memang sudah bertekad begitu, maka aku syaratkan 3 hal. Kalau kalian sanggupi 3 hal ini, aku akan pergi bersama kalian." "Apa itu?" kata mereka. Lalu beliau pun mengatakan 3 hal tersebut yang menjadi syarat beliau akan jalan dan pergi bersama mereka tahun itu ke Baitullahil Haram. Yang pertama katanya, kita tidak bawa apa-apa, tidak berbekal, tidak bawa makanan ataupun minuman apapun, kita tidak membawa apa-apa. Dan yang kedua kata beliau, kita tidak menerima apa-apa. Lalu katanya kalau yang ketiga, kalau ada orang yang memberi, maka kita tidak boleh menerima. 3 syarat kata beliau di dalam syarat-syaratnya itu. Yang pertama beliau katakan tidak boleh kita membawa apapun. Kalian tidak boleh bawa makanan, tidak boleh berbekal minuman.
Kami sanggupi, katakan mereka itu orang jamaah, karena ingin sekali berjalan dan bersahabat dengan Imam Bishr al-Hafi. Kami sanggupi. Syarat yang kedua, tidak meminta apa-apa. Kalau tidak meminta apa-apa, kami sanggupi, kata mereka. Ya, syarat yang ketiga, kalau ada orang memberi maka kita tidak boleh menerima. Kata mereka, ini yang berat. Kata jamaah dari Syam itu mengatakan, tidak meminta apa-apa, tidak membawa apa-apa kami sanggup, tapi tidak menerima jikalau ada orang yang memberi, maka kami tidak sanggup yang ini. Kata Imam Bishr al-Hafi kepada mereka, kalau begitu kalian pergilah, aku tidak akan pergi bersama kalian. Jika kalian mau menerima apa yang diberikan kepada kalian di perjalanan nanti, itu sama aja tawakal kalian bukan kepada Allah, tapi tawakal kalian kepada perbekalan orang-orang yang haji yang lain. Jikalau masih ada harapan itu, berarti dia berharap ketika nggak bawa apa-apa, nggak minta apa-apa, tapi berharap dikasih sama orang dan ditawarin orang yang bawa bekal dari rumahnya ketika berjalan menuju Baitullahil Haram, Al-Ka'bah. Maka itulah satu gambaran bagaimana tingginya tawakal al-Imam Bishr al-Hafi, sampai mensyaratkan hal itu jikalau mereka mau ditemani beliau dalam perjalanan menuju haji, agar tidak sama sekali ada harapan di dalam hati kecuali kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan ini sifat besar dan yang begitu tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bandingkan dengan kita punya diri, maka jauh perbedaannya dengan mereka dalam tingkatan iman tersebut. Tapi kita punya satu pintu yang boleh kita masuki dan merupakan satu kesempatan besar ketika salah seorang badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, kemudian Rasul katakan, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama orang yang dicintainya. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, sejak aku masuk Islam tidak ada yang aku dengar yang lebih aku senang daripada hal ini, bahwa seseorang bersama orang yang dicintainya. Maka semoga Allah telah berikan kita cinta kepada para ulama, kepada para atqiya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menemani mereka di dunia dan di akhirat. Berharap seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama para sadiqin, dengan duduk sering bersama mereka dan mendengar banyak ucapan mereka dan tentang biografi mereka. Maka berharap kita dapat dengan itu dianggap menemani mereka, lalu bersama mereka di hari kiamat, dan tentunya mereka bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.